kita nggak tahu lah motivasinya. Apakah mungkin dia karena sayang sama anaknya. Tapi kalau seorang ibu meninggal, maka otomatis bapaknya yang berwenang atas anak. Tapi harus permohonan, belum cerai, udah meninggal. Berarti ini otomatis anak bapaknya. Wali ini bapaknya dong. Bukan hanya wali, malah dia seorang bapak. Dia bapak, bukan wali, malah bapak. Lebih tinggi dari bapak, dan lebih tinggi dari wali malah. Tergantung kepada hukum waris Islam, ya. Itu memang yang berhak adalah ya memang salah satu prioritas adalah anak dan suaminya. 40 hari, Neng, ini Pak kan gitu. Ngapain ngurusin ituan? Maksudnya, toh anaknya juga masih kecil. Yang gede, ya oke. Kalau Kak Sally kan maksudnya bukan anak asli anak sambung maksudnya ya. Pasti ngerti. Kan di kakaknya kan udah tercantum di situ ada Kakak Sally. Ada si Petong, ada si kembar. Ngapain maksudnya? Maksudnya jalurnya mau kemana gitu. Netizen nggak tahu ini jalurnya mau kemana gitu. Sally kan masih ada hak. Ini kan emaknya yang nyari duit emaknya loh buat anak-anaknya. Pasti Sally dapat dong kayak gitu. Makanya Empok masukin lah Sally. Walaupun lu di depan wartawan ngomong masukin Sally. Kayak contoh gini. Ini saya mau ngurusin surat pengasuh anak apa sih namanya anak-anak gitu dah gitu. Ada Kak Sally, ada si kembar, ada si Pati. Biar saya mewakilin walaupun saya bukan ayah kandungan nih Kak Sally. Kan enak kita dengarnya ya. Pasti dia benar-benar ngurusin anak walaupun bukan anak dia. Makanya kalau Po Banong orangnya cuma mikirin Sally aja satu. Kan ada salah satu wartawan ngomong gini, Bang emang ini ada komplit sama keluarga? Nggak ada. Sebelum bikin surat itu kata pengacara nih, dia udah ngerimbukin sama keluarganya Po Alfa. Padahal enggak sama sekali. Empok ditelepon, dia datang kemari, apa Empok di WA? Kagak. Yang salahnya lagi Empok taunya dari media. Kalian tahu kan video itu yang di TikTok tuh, di media itu. Coba, Empok dianggap apa? Kan sama ini Empok jagain anaknya. Seminggu sekali ke sono, apa nggak bisa ngomong A atau B? Sampai sekarang belum. Klarifikasi ya sama Bang Haji belum. Meski tidak menyebut ada konflik langsung dengan Aji, Mpo Banong mengaku sangat kecewa dan merasa murka karena tidak ada komunikasi. Ia berharap Aji bisa menghargai keluarga yang selama ini ikut menjaga anak-anak dan tidak mengambil keputusan sepihak. Menegaskan bahwa jika tujuannya benar-benar untuk masa depan anak-anak, keluarga tidak akan mempermasalahkan. Intinya kita miskom gitu. Mohon maaf lahir batin juga buat Empok apabila ada kesalahan dari pihak saya gitu kan, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Iya. Ganti dari almarhum. Terima kasih. Gimana Bika? Pengennya sih tetap baik-baik aja ya sebenarnya. Iya. Yang pokoknya sih pengennya baik-baik aja. Jangan ada lagi yang goreng-goreng atau gimana? Yang penting komunikasi gitu loh. Jangan ada pemberontak lagi, maksudnya seperti itu. Kalau kita kan udah komunikasi enak gitu ya. Jadi apa-apa kita tahu gitu seperti itu. Kalau kurang komunikasi kan kita gimana ngomongnya kan gitu. Kalau kita komunikasi apa dia mau tanya apa sama Empok jawab. Jadi enak. Jadi kita kurang komunikasi dua. Terima kasih juga nih buat Satroni mediator ya. Ya jadi memang Satroni kebetulan tokoh juga di sini kan. Memang Satroni. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah ini masuk lagi ke segmen baru ya, terkait kakak almarhum Po Alfa ya, murka dan curigai suami Po Alfa yang ingin menguasai harta warisan Po Alfa. Apakah benar seperti itu guys? Dan kita lihat ya, ini aku dapat dari beritanya Intens ya. Kira-kira apakah ini beritanya valid atau tidak? Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Tapi kita tonton dulu guys ya.
infonya. Tonton sampai selesai ya guys ya, supaya kalian nggak salah paham nih. Kita tonton dulu, jangan karena hanya judul kalian langsung percaya gitu guys. Jadi kalian harus tonton dulu ya, dan aku juga harus lihat dulu ini beritanya bener apa tidak gitu guys. Meninggalnya komedian Empo Alpa atau Nina Carolina meninggalkan duka mendalam, namun kini duka tersebut diselimuti polemik. Kurang dari 40 hari pasca kepergiannya, muncul kabar perselisihan antara keluarga besar Empo Alpa dan sang suami, Aji Darmaji, diduga terkait sengketa warisan. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan dan rasa murka Empo Banong selaku kakak almarhumah setelah mengetahui Aji membuat hak perwalian anak tanpa bilang kepada keluarga? Waduh, padahal Empo Alfa ini baru sebulan apa bersama sebulan ya? Itu baru meninggal tapi sudah mikirin harta warisannya. Waduh. Bagaimana pula klarifikasi Aji terkait ingin menguasai harta warisan? Benarkah ia mengambil langkah hukum semata-mata demi masa depan buah hati tercinta? Di tengah ramainya tudingan bahwa dirinya akan menjual rumah almarhumah yatrinya, Aji justru memilih untuk pindah ke sana. Lantas seperti apa duka kesedihan yang ia rasakan saat memperlihatkan setiap sudut rumah yang penuh kenangan dengan Empok Alpa? Waduh. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel besar almarhumah. Kini dihadapkan pada konflik yang tak terduga. Sang suami Aji Darmaji kabarnya diam-diam mengajukan permohonan hak perwalian anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Empo Banong mengetahui kabar tersebut. Aduh, Darmaji diam-diam ke pengadilan. Keluarga curiga ingin kuasai harta Empo Alpa tuh ya. Kalian bisa lihat infonya ya. Empo Banong mengetahui kabar tersebut dari unggahan video di media sosial. Puncaknya, rasa emosionalnya adalah saat Aji mengaku apa yang dia lakukan di pengadilan agama sudah atas dasar persetujuan keluarga. Waduh, ini musiknya besar sekali ya. Sama sekali tidaklah benar. Bahkan sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Aji kepada keluarga besar almarhumah. Nggak ada, aja nggak ngomong apa-apa. Kali gitu rimbukin sama Pok, saya mau bikin ini Pok, bla bla. Enggak, belum. Waduh. Mobil yang mana? Orang mobilnya ada kok 3. Nih, respon kakak almarhum Empo Alpa tentang Bang Idung yang bilang udah jual mobil untuk pengobatan almarhum Empo Alpa gitu guys. Nah, ini langsung dibantah sama kakaknya ya. Mobil yang mana? Orang mobilnya ada kok 3. 2. Emang dia kan jual mobil, usaha mobil, tapi itu usaha Nina. Waduh. Nah nih, gitu kan katanya. Alasan Bang Aji tidak urus hak asuh Sherly, anak pertama Empo Alpa. Ini bukannya ada kakaknya tadi yang ribut. Apa beda orang nih? Inilah, itu kan katanya. Terus harta lah nggak ada yang dibicarain harta sama Empo Banong. Kita tuh bicarain tentang perwalian anak yang belum bisa tanda tangan. Apabila ada pengurusan apa-apa kan kita udah waliin kayak gitu. Kalau si kakak kan udah punya KTP kayak gitu, udah dewasa, udah bisa tanda tangan sendiri. Jadi yang kita wali ini 3 anak ini kayak gitu. Seperti itu aja kayak gitu. Kalau untuk hara kita ribut sama Empo Ika nggak ada. Wah. Kekecewaan semakin memuncak ketika beredar video Empo Banong. Waduh, heboh, suami Empo Alpa ditangkap polisi karena warisan. Ini klarifikasi mengejutkan guys. Yang menangis sambil mengungkapkan bahwa keputusan besar itu tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu. Ia bahkan menyinggung. Bentar, ini aku dapat di winha_Vitara ya di TikTok. Soal etika seorang pengacara yang dianggap langsung main jalan tanpa koordinasi. Bagi keluarga besar, sikap seperti ini membuat mereka merasa terpinggirkan. Padahal selama hidupnya Empo Alpa selalu menjaga hubungan baik dengan kakak-kakaknya. Di tengah situasi panas ini, muncullah kabar liar yang menyebut Aji ditangkap polisi. Narasi ini semakin liar ketika digabungkan dengan isu warisan. Padahal kenyataannya tidak ada proses hukum pidana. Sampai saat ini langkah yang ada hanyalah jalur perdata melalui pengadilan agama terkait perwalian anak. Jadi tuduhan ditangkap polisi karena warisan jelas tidak benar, melainkan sekadar isu yang dibesar-besarkan oleh media gosip dan dibumbui oleh spekulasi netizen. Meski begitu, kasus ini memberikan gambaran bagaimana rumitnya persoalan keluarga yang ditinggalkan seseorang setelah wafat. Tidak jarang duka yang seharusnya mempererat justru berubah menjadi konflik yang menyakitkan. Apalagi jika ada anak-anak dan harta yang terlibat,
rasa saling curiga semakin mudah tumbuh. Bagi publik untuk klarifikasi ini mengejutkan. Mereka yang semula percaya bahwa Aji benar-benar ditangkap, akhirnya menyadari bahwa isu tersebut hanyalah gosip belaka. Waduh, itu guys. Ternyata itu hanya gosip. Dan kalian gimana nih setelah mendapat infonya seperti ini guys? Tadi ada udah klarifikasi ya dari suaminya Po Alpa ya. Mungkin kalian punya pendapat atau komentar ya, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.